di Hajar Ustadz, Baik. paragraf pertama di halaman ini Ustadz. قال المؤلف رحمه الله والشارح حفظه الله قوله ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، أي لا يحل الدين المؤجل بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل مليء. وصورة المسألة لو أن رجلا يطلب آخر دينا ب100,000 ريال مثلا تحل بعد سنتين، فمات المدين قبل حلول أجل الدين، فهل يحل ذلك الدين بموته أم يبقى الدين مؤجلا إلى حين حلول أجله؟ Permasalahan selanjutnya, Syekh Mar'i Al-Qarami mengatakan tidak menjadi tunai hutang yang tunda akibat yang berhutang itu jadi gila. Begitu juga tidak menjadi tunai hutang yang tertunda, hutang yang tunda dengan kematian yang berhutang jika para ahli warisnya menguatkan hutang itu dengan kafil atau dengan barang gadaian. Ya. Suratul Mas'alah, kata Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khatlan. Kata beliau, bentuk kasus ini adalah Lau anna rajulan yatlubu akhara dainan. Bila seseorang meminta ke pihak lain hutang sebanyak 100.000 real umpamanya, yang jatuh tempo pembayaran setelah 2 tahun. Ya, dia berhutang hari ini tanggal berapa Zulqa'dah? 20, eh, anggap 20 Zulqa'dah. Tahun 1447, 48, 7 Ustadz. 7, Ya. 1447. Bayarnya nanti 20 Zulqa'dah 1449. Mungkin beli rumah, mungkin beli mobil, atau dan seterusnya dah. Ya. Lalu yang berhutang meninggal. Apakah belum lagi 1449, baru 1448 di bulan Muharram, qadarullah ajal menjemputnya. Ya. Apakah harus dibayar saat itu menjadi tunai dia atau seperti apa? Ini pembahasannya. Terus ke bawah. يرى المؤلف أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إن وثق ورثته هذا الدين برهن أو كفيل مليء. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على قولين. المؤلف، يا المؤلف Syekh Al-Mar'i, beliau berpendapat bahwa hutang yang tempo tidak menjadi tunai pada saat meninggalnya orang yang berhutang dengan syarat ahli warisnya menyerahkan penguat dalam hutang itu dalam bentuk barang jaminan atau eh, garantor, kafil. Kafil mali, garantor yang punya kemampuan untuk membayar dan memang tidak suka menunda. Itu pendapat muallif.
Padahal kata syarih, dalam hal ini ada perbedaan para ulama. Ada dua pendapat para ulama. Al-qaulul awal yahillu ad-dainul mu'ajjal bimautil madin wa yajibu fi tarikatihi. وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. Pendapat pertama, hutang yang tempo tadi dengan kematian yang berhutang maka menjadi tunai saat dia meninggal. Bayarannya tadi 20 Zulqa'dah 1449. Qadarullah 1 Muharram 1448 yang berhutang meninggal. Maka menjadi tunai pada waktu itu dan wajib dibayarkan dari harta warisannya. Harta yang ditinggal oleh yang berhutang. Wabihada qala jumhuru fuqaha. Ini pendapat mayoritas para ahli fikih. Mereka terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah fi riwayah. Dan pendapat Hambali dalam salah satu riwayat Imam Ahmad. Ya, ada beda namanya ya. Qaul dalam mazhab Syafi'i, qaul qadim, qaul jadid. Kalau dalam madhab Hambali, riwayah. Wa'allalu lidhalik. بأن ذمة المدين قد خربت بموته فيحل الدين المؤجل في تركته ولأن مال المدين قد أصبح بموته تركة ولو بقي الدائن على أجله فربما اقتسم الورثة التركة وضع حق الدائن. Taklilnya, alasannya atau landasan hukumnya karena tanggungan orang yang berhutang dengan wafatnya dia tanggungannya menjadi rusak, menjadi hancur. Karena tanggungannya menjadi hancur, maka hutang yang harusnya tempo menjadi tunai pada harta warisannya. Juga karena harta orang yang berhutang dengan wafatnya itu menjadi harta waris. Kalau hutang tidak menjadi tunai dan memberi piutang tetap pada waktunya, kemungkinan harta warisan sudah dibagi oleh para ahli waris. Dengan demikian hilang hak kreditur yang memberikan hutang. Jelas? Lanjut. Ini pendapat mayoritas para ulama mazhab. Yang empat. Al-qawlu tsani anna ad-dain al-mu'ajjala la yahillu bimautil madin بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين إما برهن يحرز أو كفيل مليء وهو المذهب عند الحنابلة. Pendapat yang kedua bahwa hutang yang tertunda tidak menjadi tunai dengan meninggalnya pihak yang berhutang. Tapi tidak mutlak dengan syarat para ahli warisnya
menguatkan hutang itu bisa jadi dengan barang ganaian yang diserahkan kepada eh, pihak kreditur pemberi hutang, atau mereka menghadirkan garantor yang garantor itu orang kaya dan kapan diminta dia siap membayarkan. Ini pendapat kedua dalam hal ini, dan ini juga merupakan mazhab Hambali. Kata Profesor Sa'ad, وهذا القول الراجح. Pendapat kedua inilah yang kuat. Masya Allah. Pendapat pertama, tiga madhab ditambah setengah pendapat Hambali. Ini pendapat Hambali setengah, namun Profesor Sa'ad mengatakan ini yang lebih kuat. Ya, tentu ini beliau mengatakan lebih kuat, tentu ada landasan hukumnya. Bukan taklid buta kepada mazhab Hambali, walau para ulama besar Saudi Arabia itu umumnya adalah bermazhabkan Hambali. Wa huwa min mufradatil madhab, kata Profesor Sa'ad. Hal ini merupakan bagian dari kesendirian mazhab. Kan tadi sudah kita katakan, tiga mazhab para ulama mengatakan jatuh tempo, hanya satu yang mengatakan tidak. Maka dinamakan ini mufradat. Hanya mazhab Hambali saja yang berpendapat ini. Apa namanya itu? Sendirian. Ya. Lianna hadzal da'in, apa alasannya? Landasan hukumnya. Lianna hadzal da'in innama yutalibul madin bidainin muajjalin. ومعلوم أن الدين المؤجل يختلف قدره عن الدين الحال. فالدين المؤجل يزاد في قدره نذير الأجل، والقول بأن المدين يبقى على أجله بدون كفيل وبدون رهن فيه ضرر على المدين، لأن الورثة سيقتسمون التركة ويضيع حقه في الغالب. لكن إذا وثقه الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء فقد ضمن الدائن حقه، ولا حاجة للقول بحلول الدين المؤجل حينئذ. أما إذا الورثة لم يوثق الورثة هذا الدين المؤجل برهن أو بكفيل مليء، فإن هذا الدين المؤجل يحل ويعطى الدائن حقه من التركة قبل قسمتها على الورثة دفعا للضرر عنه. Alasan menurut Profesor Saad ini lebih kuat karena pihak kreditur yang memberikan piutang, dia menuntut orang yang berhutang, hutangnya itu kan tempo, dan hutang tempo itu berbeda kadarnya dengan hutang yang tidak tempo panjang. Hutang tempo panjang ditambahkan kadarnya imbalan daripada waktu. Ya, kalau hutangnya bayar sore, dan hutangnya bayar 2 tahun depan. Dia beli mobil, beli rumah,
Yang satu utang sore dibayar, yang satu utang bayar 2 tahun lagi. Sama harganya. Ya, Ustaz. Kalau sama harganya orang nggak mau bayar cash. Mending saya minta utang, minta tangguh 10 tahun aja dah. Kalau sama harganya. Walhasil si penjual juga nggak mau. Berarti tak terjadi jual beli utang. Ya, biasanya harga dinaikkan kan ya. Yes. Ya, mulai dari zaman sahabat seperti itu. Berbeda harganya. Maka pendapat yang menjadikan pihak yang berhutang tetap pada waktu pembayarannya, kalau dijadikan tunai, tentu pihak yang berhutang dirugikan. Padahal pembayarannya 2 tahun, karena itu harga rumahnya menjadi umpamanya 300 juta. Kalau baru 6 bulan, kalau 6 bulan, kemungkinan harganya bukan 200 juta, 300 juta. Paling mungkin 230-an, seperti itu. Ya, sekarang 6 bulan wafat dia minta tunai. Ya rugi, terzalimi pihak yang berhutang. Tapi kalau ada diberikan jaminan, kalau tidak diberikan jaminan tentu akan merugikan pihak kreditur juga. Kalau dinyatakan perkataan bahwa hutang tetap pada tempo waktunya, seperti mazhab jumhur para ulama tadi kan ya, jadi tetap pada waktunya kan ya, ya atau tidak? Ya, Ustaz. Nah, tetap pada waktunya dan tidak ada jaminan. Tentu akan merugikan kreditur. Nanti harta dibagi kepada ahli waris, maka dengan demikian hilang hak kreditur. Namun dengan tetap menjaga waktu dan diberikan, diserahkan barang jaminan, barang gadai, atau didatangkan garantor yang mampu membayar hutang tersebut, ya, maka ini tidak ada yang dirugikan. Untuk mengangkatkan darurat itulah, ya, pihak yang berhutang mendapatkan jaminan. Terus ke bawah. Wahadzal qawlu huwal aqrab. Dan ini pendapat yang paling kuat kepada keadilan dan insaf, keadilan dan kebijakan. Wa'ala hadha farrajih ma dhahaba ilaihi al-muallif rahimahullah. Berdasarkan pembahasannya, maka pendapat al-muallif Syekh Mar'i, dan itu salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, bahkan itu adalah mazhab, ya, itulah yang kuat. Selesai pembahasan pertama. Qawluhu wa yajibu ala madinin qadirin wafa'u dainin halin fawran bitalabi rabdihi. المدين القادر على السداد يجب عليه أن يسدد الدين الحال بطلب الدائن، حتى لو لم يطلب دائن ذلك فيجب عليه أن يسدد الدين. وفي
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أي مطل القادر على الوفاء ظلم، وإذا كان ظلما فهو معصية. Ke atas. Dan wajib pihak yang berhutang membayar hutangnya yang jatuh tempo segera, baik diminta oleh kreditur ataupun tidak. Al-Madi, orang berhutang yang mampu membayar hutangnya, wajib dia bayar hutangnya yang sudah jatuh tempo dengan permintaan dari kreditur ataupun dia tidak minta, wajib dia bayarkan. Ke bawah, di dalam hadis Abu Hurairah yang pernah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matal ghani zulmun." Orang kaya, orang yang punya kecukupan untuk membayar hutang, lalu dia tunda-tunda pembayaran, maka itu adalah kezaliman. Artinya, orang yang mampu membayar hutang menunda pembayarannya, maka itu adalah kezaliman. Dan karena dia adalah kezaliman, maka itu adalah dosa. Pembahasan selanjutnya. Jelas? Ini hutang transaksi jual beli ya. Oke. Adapun hutang qard bagaimana? Kort. Hutang pinjaman. Kita yang jawab, silakan. Namanya Well, pinjam uang akhi, ya kapan bayar? Tanggal 1 bulan 9 2026. Pinjamnya 5 juta. Kemudian Alhamdulillah di bulan Juli pertengahan, anggap tanggal 15 Juli. Alhamdulillah ada uang berlebih, dapat bisa bayar hutang 5 juta. Lalu dia mengatakan, kan 19 masih ada jeda waktu 1,5 bulan lagi. Apakah boleh itu? Silakan. silakan bagi peserta sekalian, bisa resen ataupun menuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang menjawab di kolom chat. Boleh Ustadz, dan itu yang terbaik membayar utang tempo. Seperti apa? Eh, boleh, dan itu yang terbaik membayar utang sebelum jatuh tempo. Belum jatuh. Boleh. Artinya boleh nanti 19. Tapi yang terbaik adalah dibayar di 15 Juli tadi. Gitu. Ya Ustadz. Ibu Suciati mungkin Yang lain, apa apa yang lain? lain Bapak Wawan. Dipersilakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Semangat. tergantung. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Ustaz. Ingin. Naam, izin menjawab, Ustaz, terkait Ya. hutang sudah jatuh tempo. Afan ya, kalau sudah dapat rezeki, apalagi sudah, alhamdulillah rezekinya banyak, ya langsung segera dilunasin. Karena kenapa? Hutang kan
Kalau nunggu jatuh tempo, ya kalau duluan jatuh tempo, kalau duluan meninggal gimana? Maksud Ana segera dilunasin saja gitu, Sat. Ya, tadi kan Baru meninggal juga, tidak apa-apa kan, bayarkan dari harta warisannya. oh iya, nah, memang kalau apa istilahnya, kalau ada rezeki yang istilahnya sudah di depan mata kan, Sat, namanya hutang kan, nggak enak kan, itu Sat. Mulai ini Avans kalau saya, Ya, Sat. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Berarti sama dengan pendapat sebelumnya, Nah, Sat, boleh pada waktu 19 tapi sebaiknya di 15/7. Yang lain, panggil. Pak Wawan sendiri. Baik, silakan Bapak Ibu. Dari chat Bapak Denny, boleh jika pemilik piutang setuju. Karena terkadang pemilik piutang sengaja membuat jatuh tempo karena memiliki rencana keuangan lain. Demikian, Ustaz. berarti boleh apa tidak itu kalau dia setuju. Boleh, Tunggu persetujuan dia berarti Ustaz. dia boleh itu atau tidak. Hah? Dia bilang, kata anaknya, ya aku boleh pergi ke rumah teman. Boleh kalau, kalau umimu ngasih izin. Berarti boleh apa tidak? Hah? Boleh, Ustaz. Ah, salah Fanta itu. Yes. Tidak boleh lah. Kalau boleh, bilang aja pergi dah. Oh, yes. Kalau izin dulu ke ayah atau ke ibu, berarti tidak boleh. Oke. Paham? Paham, Ustaz. Itu harusnya konsekuensi ucapan. Tapi niat dari si yang menjawab saya tidak tahu. Ya, yang benar haram bagi dia, bukan boleh. Haram bagi dia membayar pada 19. Kenapa? Kok kita sudah belajar kan ya? Iya, Ustaz. Udah. Apa beda kod dengan dain? Eh, Silakan bagi yang ingin menjawab. Anda coba menjawab, Ustaz. Untuk Ya, court itu eh, sosial, Ustaz ya. Jadi utang karena seperti pinjam uang. Kalau dain dikarenakan jual beli, Ustaz. yang lain. Betul dari sisi itu, tapi saya inginkan ada fokus lainnya, titiknya yang lain. Baik, ada yang menjawab, court adalah bagian dari dain. Karena kalau kod, boleh nggak bertambah? Kalau kamu bayar 15 belas 7 itu utang 5 juta 5 juta. Tapi kalau 19 kau bayar utang 5 juta 55. Boleh? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Sedangkan dain boleh enggak? Kan Boleh boleh. kesepakatan di awal ya, Ustaz. Iya, iya kesepakatan di awal kan boleh. Dain boleh kan karena semakin ke belakang semakin tinggi harganya disepakati dari awal. Jelas kan dia jual beli. Sedangkan kot bukan jual beli. Nggak ada untung bagi si mukrid. Sedangkan dain, si dain pihak kreditur untungnya ada dia hitungkan itu. Oke. Jelas karena itu tidak bisa dia nuntut harus dibayar sebelum jatuh tempo. Beda dengan kot. Kot antum bayar besok, antum bayar Juni, antum bayar Juli, Agustus, 19, ya bagi si
Mukrin nggak ada untungnya. Cuman semakin antum bayar 1,9, semakin sulit hidupnya. Ya, maka bila ada kelapangan, kalau itu bentuk akadnya adalah qard, jangan itu kata Nabi, matlul ghani zulmun. Anda berbayar bayar, jangan ditunda-tunda. Kecuali itu wajib hukumnya. Karena kalau antum tunda berarti itu berdosa. Karena dia nggak ada keuntungan. Belum lagi antum tunda-tunda tadi ada sih bayar di Juli tapi nanti aja dah. Ada Juli, Agustus, ada 1,5 bulan. Dia mungkin butuh uang di saat itu, cuman dia nggak enak minta karena dari awal kesepakatannya Februari ya Pak, September kan tadi ya, dia nggak enak minta, sehingga dia yang harus pinjam-pinjam sana sini. Itu yang kita katakan al-qaddu la yata'ajjalu bi ajal. Akad qad walau sudah dibuatkan waktu tenggat pembayaran, tidak mesti harus ikut waktu itu. Karena si pemilik uang lebih penting uang untuk dia. Dia mau berbagi dengan si muktarid, penerima pinjaman, itu sudah berpahala besar dia. Tapi jangan dia menjadi sulit hidupnya gara-gara karena dia sudah tetapkan waktunya. Paham? Omset. Nah, bedakan itu. Karena kalau nggak begitu, orang yang mukrid jerah minjamin. Wah, saya minjamin malah apes saya katanya. Ketika saya butuh, waktu belum jatuh tempo, saya mungkin mau nagih, tapi saya khawatir dibilang macam-macam dah. Ya, nggak mau saya nagih, masa saya ngutang ke orang lain? Padahal uang saya ada. Ya udahlah, besok-besok saya nggak bakal pinjam-pinjamin. Ya, ya. Kita lanjut. Next, Seth. Qauluhu wa in matalahu hatta syakahu wajaba 'ala al-hakimi amruhu bi wafaihi. Fa in haba habasahu. Ay, إذا ما طال المدين الذي حل عليه الدين ولم يسدد الدين حتى ألجأ الدائن إلى شكاية للحاكم، فإن الحاكم يجبره على سداد هذا الدين. فإن أبى المدين أن يسدد حبسه الحاكم، لحديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل إرضه وعقوبته. وقوله فقوله لي الواجد أي مماطلته، وقوله يحل عرضه أي شقواه، وقوله وعقوبته أي حبسه. Jika pihak debitur yang berhutang menunda pembayaran sampai eh, yang kreditur mengadukan, mensomasikannya ke hakim, ke qadhi, pengadilan. Maka tuan hakim wajib memerintahkan pihak debitur untuk membayar hutangnya. Fa'in aba,
Jika dia tidak mau, yang berhutang tidak mau bayar, dia penjarakanlah. Boleh dipenjarakan. Ya. Hai, idza matal al-madin, apabila yang berhutang melambat-lambatkan pembayarannya yang sudah jatuh tempo dan tidak dia bayar, maka pihak kreditur boleh mengajukannya ke pengadilan pada hakim dan hakim atau tuan qadi memaksanya untuk membayar hutangnya. Jika yang berhutang tetap tidak mau untuk melunasi hutangnya, maka tuan qadi boleh memenjarakannya. Berdasarkan hadis Asyuraid bin Suwaid radhiyallahu ta'ala an, di mana ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang eh, yang memiliki kemampuan menunda halal untuk halal kehormatan dirinya dan halal dia diberikan sanksi. Maka maksud Nabi layul wajid adalah mumatalatuhu. Makna dari kata layul wajid adalah orang yang mampu bayar hutang lalu dia menunda-nunda. Wa qawluhu yuhillu irdahu, dan sabda Nabi yuhillu irdahu artinya syakwahu. Halal kehormatan dirinya artinya boleh dia mengadukan ke tuan hakim atau ke orang-orang lain, kalian kalau mau transaksi dengan si fulan atau minjamin uang jangan, saya udah jerah dah, udah kena sama dia. Itu boleh. Ya. Pada dasarnya tidak boleh. Tapi bila orangnya seperti ini, syariat membolehkan. Nah, orangnya sengaja menunda-nunda. Wa uqubatuhu, hadis dan halal memberikan sanksinya, artinya sanksi itu adalah di penjara, bukan sanksinya dikenakan denda. Karena kalau denda itu riba namanya. Syariat mengharamkan riba. Qauluhu ke bawah. Wala yukhrijuhu hatta yatabayyana amruhu. Ay la yukhrijuhu minal habsi illa ba'da sadadihi lid-dain. أو يثبت أنه معسر أو يبرئه الغريم أو يرضى غريمه بإخراجه من الحبس أيبقى في الحبس أو يأزره القاضي بما يراه مناسبا، لأن هذا على سبيل التعزير، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم وعقوبته مطلق فيشمل الحبس ويشمل غيره. ومن ذلك إيقاف خدماته ومنعه من السفر ونحو ذلك. Perkataan Syekh Mar'i, dan tidak boleh dia dikeluarkan dari penjara sampai jelas kondisinya. Kondisi apa maksudnya? Tidak artinya tidak boleh dikeluarkan dari tahanan kecuali setelah dia bayar hutang atau dia membuat persaksian menjelaskan dan menetapkan bahwa kondisinya tidak mampu bayar. Pada awalnya mampu, tapi sekarang dia bilang saya di PHK. Ya, itu baru boleh dia dilepas. Dibayar, dilepaskan. Atau dia bilang tidak mampu dan dia jelaskan, nyatakan dengan bukti-bukti, maka baru dia dilepaskan. Atau pihak kreditur yang hibah, ya, dia mungkin masih kerabat
masih teman lama, dan dia kasihan anak istrinya. Lalu dia putihkan hutangnya. Udah saya putihkan saja hutangnya, kata eh, kreditur. Atau kreditur ridho bahwa dia dikeluarkan dari penjara. Dikeluarin aja lah dari penjara. Ya, kasihan. Kalau tadi diputihkan hutangnya, kalau ini enggak. Hutang enggak diputihkan, tapi dikeluarkan dia dari penjara. Bila tidak terjadi itu semua, fayabqa fil habs. Maka tetap dia dalam tahanan. Boleh ditahan atau juga boleh diberikan sanksi yang lain, ditakzir oleh Tuan Qadi dengan hal yang menurut Tuan Qadi sesuai. Ya. Karena ini takzir. Takzir itu bukan hudud. Kalau hudud ada sanksi khusus dari Allah. Seperti umpamanya dicambuk, ya, itu Allah jelaskan. Kalau ini tidak ada sanksi khusus, hanya Nabi mengatakan uqubah, boleh diberikan sanksi dan sanksi mutlak. Ya, kenapa harus dipenjara? Ini salah Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, beliau menafsirkan hadis itu dalam Sahih Bukhari, ail habsu kata beliau, yaitu dipenjara. Bisa dipenjara, bisa juga dengan cara lain. Ya, seperti apa cara lain? Tahanan kota umpamanya, dan dia tidak dapat pelayanan di blok semua apanya ID-nya, identitasnya, tidak bisa mendapatkan pelayanan publik, ya, atau dilarang meninggalkan kota dan seterusnya. Terus terus ke bawah dikit lagi, ya. Fa'in aba ورفض أن يسدد فإن الحاكم يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به دينه دفعا للضرر عن الدائنين. والذي عليه العمل عندنا في المملكة العربية السعودية في وقتنا الحاضر في مثل هذه الحال أن القاضي يخاطب مؤسسة النقد، وهي يخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين، فيقتطع الدين من حسابه مباشرة لصالح الدائن، فيؤخذ منه جبرا، وهو إجراء سهل وقد لا يحتاج معه إلى حبسه. Jika yang sudah di penjara pun dia belum mau bayar hutangnya, maka qadhi, tuan hakim, boleh melakukan tindakan menjual harta-hartanya. Tuan hakim suruh polisi untuk eksekusi harta yang orang yang berpiutang, yang berhutang ini, untuk bayar hutang-hutangnya, untuk menolak mudarat bagi para kreditur. Ya, itu dalam Islam, akhi. Nggak ada yang suruh damai, suruh damai, suruh damai. Nggak ada. Bayar hutang. Orang dia bisa bayar kok. Ya. Lain kalau kondisinya tidak mampu bayar seperti nanti. Kata Profesor Sa'ad bin Turki Al-Khathlan, sekarang yang diberlakukan di Arab Saudi bukan jualin barangnya, tapi Qadi menulis perintah kepada otoritas jasa keuangan Saudi Arabia untuk untuk OJK Saudi Arabia
memberikan apa namanya perintah kepada bank-bank yang di mana di sana ada rekening orang yang berhutang ini yang dia diadukan oleh pihak krediturnya ke pengadilan. Hah? Untuk dipotong hutang dari rekeningnya langsung dipindahkan ke rekening pihak kreditur. Diambil dari rekening secara paksa dan ini gampang urusannya kan ya. Nggak butuh dia untuk dipenjara. Karena di penjara dia nggak bayar juga. Tapi kalau dia nggak punya rekening, nah ya ini mending di penjara. Ya, gampang kan urusannya. Sekarang hampir semua orang kan ya punya rekening. Datang ke pengadilan, bukan sekedar dibukukan, tapi dipindahkan. Tapi yang memindahkannya atas perintah hakim, hakim qadhi. Tinggal beberapa menit, silahkan yang mau bertanya. Adapun yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas penyampaian materi pada malam hari ini. Baik bagi Bapak Ibu peserta sekalian, insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kita masuk dari kolom chat dari Bapak Wawan Suryadi, kami izin bacakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum dan sikap terbaik menghadapi seseorang yang berutang, awalnya berjanji hanya 1 bulan, namun sampai bertahun-tahun belum dibayar. Bahkan beberapa kali memberi janji waktu pelunasan, termasuk di depan keluarganya sendiri, tetapi terus tidak ditepati. Padahal di rumah juga ada 3 mobil dan tetap tidak mau jual mobil dikarenakan khawatir kurang jika diperlukan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana batas antara husnudon, sabar, dan sikap tegas agar hak tidak terus terzolimi? Demikian, Ustaz. Ya, apa boleh buat kita hidup di negara yang hukumnya tidak bisa diharapkan. Ya, ya udah mengadu aja kepada Allah. Cuman sebaiknya sebelum Anda memberikan piutang, ya minta jaminan sehingga ketika dia tidak mampu bayar, walaupun utangnya kecil 1 juta 2 juta, minta jaminan surat tanahnya itu kan nggak bisa diangkat. Ya, kalau mobil, motor bisa dibawanya. Bisa juga Anda eksekusi. Tapi kalau rumah gimana mau diangkatnya tanah sama rumahnya? Ya, minta surat kuasa jual. Nah, itu dan tujuan kita bukan mau menjualin tanah orang. Tujuannya agar pinjaman kita atau piutang kita kembali. Kita kan mau dagang. Kalau utang dagang, bukan mau sedekah. Baik, Ustaz. Jazakumullah barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami Pak Wawan Suryadi yang bertanya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari Ibu Miranda Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz. Ada seseorang ingin pinjam uang untuk biaya operasional proses penjualan rumahnya, seperti untuk notaris, pembersihan, dan lain-lain. Lalu dia berjanji untuk mengembalikan pinjamannya setelah rumahnya terjual. Apakah pelunasan seperti ini diperbolehkan atau justru termasuk gharar karena jangka waktu pembayarannya tadi digantung gitu Ustaz ya. Dia sudah pasti akan menjual rumahnya, hanya saja soal laku tergantung kapan ada pembeli. Mohon pencerahannya Ustaz. Boleh, Anda kan ini qard bukan dain.
kapanpun yang nggak ada pertambahan dah. Ya. Dan begitu juga Anda boleh minta kapan aja walaupun tadi sudah disepakati. Dia bilang kapan laku. Ternyata Anda ada kebutuhan ya hak Anda untuk minta juga. Jelas. Sudah bisa dipahami Ibu Miranda yang bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya masih terkait eh, pelunasan berutang dari Ibu Cesi di Bandung. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berutang kepada kita? Pada waktu meminjam, beliau menyatakan akan membayar pada saat ada uang. Dan sampai sekarang belum ada kabar setelah 2 tahun. Apakah ada kewajiban menanyakan atau menagihnya kepada yang berutang? Demikian Ustaz. Jangankan kepada yang berhutang, ke pengadilan pun boleh Anda bawa dia. Jelas. Boleh Jelas Anda Ustaz. agihkan hak Anda itu. Baik, Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu Cesi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Damar Tri Aningrum. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika utang yang sudah lama tidak dibayar, pemberi utang dan yang mempunyai utang sampai lupa nominal persis utangnya karena sama-sama tidak mencatatnya? Misal, pengutang ingin membayar utang yang diyakini 3,5 juta, tetapi pemberi utang meyakini lebih dari itu, tetapi tidak tahu persisnya. Bagaimana solusinya dalam membayarnya? Jazakallah khairan. Ya. Dalam hadis Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrat, dalam kasus seperti ini, Nabi SAW mengatakan fal yataharrallah haqq wa al yuhallil ba'dukum ba'dha. Ya, hendaklah masing-masing mencari angka yang benar. Yang satu 3,5, yang satu berapa? 5 gitu. Ya, 5 tinggal cari posisinya. Ya, atau cari jalan tengah. Berapa selisihnya 1,5 kan ya? Ya udah, tambahkan aja 7,5 berarti 425. Dan kalau kamu berlebih, mohon halalkan saya. Dan kalau kurang, saya halalkan kamu. Ah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat mereka sama-sama tidak tahu. Kalau dia tahu betul 3,5, tapi dia manfaatkan kealpaan yang berhutang tadi, dia bilang 5. Ini tidak halal baginya pertambahan itu. Itu riba namanya. Sudahlah riba, berbohong lagi. Ya, Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian Ibu Damar Tri Aningrum yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Junu Toha. Ustaz, 10 tahun yang lalu kita jual beli rumah secara kredit dan dalam akad kita bayar asuransi di mana jika kita sebagai kreditur meninggal, maka utang ke bank otomatis lunas. Mungkin kreditur, sebagai, debitur. ya mungkin maksudnya sebagai debitur Ustaz ya, sebagai yang Ah, utang. ya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Karena kredit ke bank riba dan asuransinya pun riba. Tapi ini sudah terlanjur sebelum kita punya ilmu tentang riba kredit rumah. Demikian Ustadz. Dan sekarang kondisinya seperti apa? Oke. Ibu atau Bapak Jonu Toha bisa interaktif. Sudah lunaskah atau belum? Belum lunas, Tat. Ada yang meninggal salah seorang? Belum. Ya udah, enggak apa-apa. Oh, lanjut, Tat ya. Dia Ustaz. KPR ribawi kan ya?
Nah, Ustaz, KPR ribawi atau KPR syariah? ribawi Ustaz. Kalau KPR ribawi ya cepat diakhiri. Kalau tidak ada solusi lain kecuali dengan jual objek rumah tadi, jual Nah, di tangan, kemudian hasil penjualannya tutupi sisa hutang dan balik namakan ke pembeli. eh, balik nama ke pembeli baru Ustaz ya. Iyalah. Ya, ini lagi proses Ustaz. Kita Ya, jual ke pembeli yang baru. Mudahan insya Allah ada rezeki biar ketutup semua ribanya Ustaz. ya, semoga Allah mudahkan urusan antum. Amin, insya Allah Mungkin Ustaz. dia Syukron Ustaz. hambanya yang bertobat. Allah barik fiik. Amin. Syukron Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Bapak atau Ibu Dani di Bandung. Izin bertanya, apakah utang secara dain pada makanan pokok dan garam dibolehkan? Demikian, Ustadz. Boleh kan beda ilat antara rupiah dengan makanan pokok dan garam. Kecuali Anda hutang beras mau dibayar pakai kurma, itu baru tidak boleh. Kalau hutang beras, bayar beras. Kalau pinjam meminjam boleh. Kalau jual beli tidak boleh. Ya, Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Atas jawabannya, Ustadz. Kemudian dari Alfit Ruliansyah di Bekasi, bagaimana hukum sisa utang KPR riba di bank syariah? Apakah harus dilunasi dan bertaubat atau di take over ke orang lain rumahnya? Khawatir jika di take over mendorong orang ke transaksi riba. Mohon nasihatnya Ustaz, karena tenor waktu kredit yang masih lama. Ribanya apa? Minta dibuangkan ribanya. Pak Alfit bisa berinteraktif. Ini Kalau sudah pihak bank syariah tidak mau juga dibuangkan, ya udah Anda jualin aja ke orang lain. seperti yang tadi Ustaz ya, pertanyaan Iya. sebelumnya. Iya. Semoga bisa dipahami kasusnya Pak Alfit Ruliansyah. Kemudian dari Ibu Ade Rosela, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, anak punya utang di bank dengan jaminan surat pasar atau KTBH. Qadarullah pasar terbakar, utang ana sisa 11 bulan lagi. Ana mau melunaskan dengan minta pokoknya saja, tapi bank nggak mau. Bagaimana utang saya Ustaz? Ini hutang apa? Hutang pinjaman atau hutang beli? Jual beli. Kalau hutang pinjaman itu sisanya riba. Riba Anda bayar, Anda berdosa besar. Jelas. Jelas ya. Utang pinjaman Ustaz. Pinjaman itu riba kalau ada pertambahan. Kalau pokok udah lunas, berarti udah lunas hutang Anda. Tapi banknya nggak mau Ustaz. Coba cari teman-teman komunitas anti riba yang mereka bisa membantu dalam hal ini. Membantu dari sisi advokasi hukum, ada mereka komunitasnya. Baik Ustaz. Ya, Syukran. Allah. Dan terakhir dari Ibu Murni yang resen, dipersingkat Ibu ya, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, jika kita memberi pinjaman, berarti kita kan tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang kita pinjami ya Ustadz. Betul. Itu seringan-ringannya manfaat itu bagaimana ya Ustadz? Maksudnya kalau misalnya sekedar hanya minta tolong untuk forward pesan atau
ya pokoknya minta tolong untuk yang ringan-ringan seperti itu. Apakah itu juga disebut dengan manfaat yang tidak sehat? Sebelumnya sudah sering minta melakukan itu? Tidak, Ustadz. Tidak, hanya pada saat pinjaman Iya, saja. Tidak iya. boleh, walaupun forward. Abu Musa Oh, al-Asy'ari, beliau mengatakan kepada sahabatnya, innaka biwadin inna riba fashin. Engkau di negeri yang riba banyak terjadi. Apabila engkau memberikan pinjaman, jangan terima hadiah walau segenggam rumput makanan ternak. Genggam rumput makanan ternak berapa banyak dah? iya, iya. Ya tinggal ambil rumput pakai tangan, dah walaupun segitu. Sama memperkuat tadi. Kecuali Iya. selama ini saling minta bantu, minta tolong, tidak masalah. Ya, kalau misalnya konteksnya dengan saudara sendiri gitu atau sepupu begitu, Kalau Ustadz. dengan saudara kan biasanya saling tolong menolong. Nabi Berarti mengatakan, "Iza aqrada ahadukum qardan, fa'uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabbatihi, fala yaqbalha wa la yarkabha illa ayajriya bainahu wa bainahu qabla dhalika." Bila kalian memberikan pinjaman pada seseorang, lalu menerima pinjaman, memberikan berbentuk hadiah atau tumpangan naik tunggangan hewannya, kata Nabi jangan diterima kecuali sudah sering terjadi sebelum adanya akad pinjam meminjam. berarti tidak boleh seringan-ringan juga tidak boleh ya, Ustadz ya. Iya Ibu. Baik. Barakallahu Bu, fikum, Ustazah. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan materi dan juga jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Waktu sudah melewati, Ustaz. Silakan untuk menutup kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz untuk meninggalkan ruangan Zoom. Pada Bapak Ibu peserta sekalian, kita telah di akhir waktu. Mohon maaf jika ada kurangan dalam pelaksanaan kajian pada malam hari ini dan juga beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa diangkat. Mungkin bisa ditanyakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian kami akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.